Set-top box Efinix akhirnya mengeluarkan produk terbaru ya. Jadi di sini mengeluarkan produk Efinix H1, tapi ini bukan Efinix H1 sama seperti yang sebelumnya. Kalau dari judulnya sih ada embel-embel SE di belakangnya. Jadi ini namanya adalah Efinix H1 SE. Jadi Efinix H1 SE ini menawarkan chipset terbaru yaitu chipset Sun Plus. Apakah ini bisa connect ke WiFi juga? Dan apakah ada YouTube-nya juga sama seperti Efinix H1 sebelumnya? Dan apakah ada tambahan fitur yang selainnya? Oke boys, jadi ini set-top box Efinix H1 SE sudah saya nyalakan. Ini tampilan awalnya seperti ini ya. Kalau kita baru pertama kali pasang, ini mesti muncul seperti ini. Ada keterangan instalasi awal. Nah, di tampilan instalasi awal ini kita akan diarahkan untuk melakukan scan atau pencarian channel ya, biar nanti channel digitalnya muncul. Di sini ada settingan untuk bahasa OSD ya, atau bahasa untuk tampilan menunya. Ini saya pilih Indonesia aja. Negaranya Indonesia. LCN ini mending mati ya, biar nanti nomornya urut nomor 1 sampai terakhir sesuai dengan jumlah channel digital yang didapatkan. Lalu kita tekan berikutnya oke. Daya antenanya kita matikan aja. Negaranya Indonesia, bipnya mati. Jadi ini sudah saya sambungkan juga set-top boxnya dengan kabel antena. Tinggal melakukan pencarian. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke ya, jadi ini pencariannya sudah selesai. Ini saya wilayah Surabaya ya. Jadi kalau wilayah Surabaya ini saya total dapat 26 channel. Masih 26 channel ya di Surabaya. Nah, ini channel digitalnya ada TV One, terus ada ANTV digital, ada Magna Channel, terus ada BNTV, ada Metro TV HD. Ini kalau kita cek menu info, tampilan menu infonya seperti ini ya. Ada keterangan frekuensi, ada bandwidthnya, ada nama channelnya, nama jaringan. Nah, itu keterangan sinyalnya sangat kuat ya. Secara kekuatan, kalau kualitinya yang Q itu 100% kualitas sinyalnya. Ini sudah HD kualitasnya, ada keterangan HD yang warna kuning. Kita lanjut cek daftar channelnya. Terus ini ada BBS TV, ada Madura TV Nusantara, ada channel Jawa Pos, GTV Surabaya. Ini jadi channel lokalnya di wilayah Jawa Timur ya. Ada Trans TV HD, ada Trans 7 HD juga, CNN ada, CNBC Indonesia juga ada, Kompas TV ada, Indosiar. Ini kualitasnya sudah HD. Ada SCTV HD juga. Kualitas gambarnya bening ya, dan juga bagus, tanpa ada semut dan berbayang. Ini ada O Channel. Nah, ini menyiarkan bulu tangkis, tapi ini siaran ulang ya, yang Olimpiade Tokyo. Ada keterangannya recorded atau siaran ulang itu di pojok kanan, di bawah nama O Channel. Ada Mentari TV, terus ada TVRI Nasional, TVRI Jatim. Ini yang TVRI Nasional. Ada TVRI Jatim, TVRI 3, TVRI 4. Kalau ini TVRI 3 ya. TVRI 4 kita cek. Kalau TVRI 4 ini adalah TVRI Sport, kualitasnya HD. Oh, cuman kalau TVRI ini, kalau saya cek di info, kualitasnya belum HD ya. Dan juga itu secara kekuatan sinyalnya sedang 30%, tapi kalau kualitasnya stabil di 100%. Bisa jadi karena pemancarnya yang terlalu jauh. Tapi lumayan lah, secara gambar ini masih enak lah. Masih enak buat ditonton ya. Nah, ini ada RCTI. Jadi wilayah Surabaya sudah tercover dengan RCTI. MNC grupnya lengkap ya. Ada RCTI, MNC TV, Global TV, terus ada iNews. Jadi MNC grupnya lengkap, ada Indosiar dan SCTV juga. Pastinya di SCTV kita bisa nonton Liga Inggris, Liga Champion, UEFA European League dan juga Super Cup. Jadi bisa nonton pertandingan bola gratis di jalur digital. Ini bisa jadi solusi buat kalian yang pakai parabola ya, yang nggak pengen nonton bola dengan berbayar bulanan. Nah, solusinya bisa diselingi dengan nonton siaran digital. Oke, jadi secara channelnya, kalau di wilayah Surabaya ada 26 channel, lumayan lengkap. Jadi kalau kita pasang set-top box itu nggak sia-sia, karena channelnya sudah lumayan banyak. Tapi ini kondisinya di wilayah Surabaya ya. Kalau di wilayah kalian bisa jadi berbeda, karena tiap wilayah itu jumlah channel digitalnya berbeda-beda, tergantung pemancarnya juga. Nah, kalau kalian lihat dari daftar menu channelnya ini, simple ya. Kalau dari Efinix H1, tampilannya beda dengan Efinix H1 yang disungu.
Daftar channelnya mini, bentuknya kecil, lebih simpel juga sih. Terus kalau kita geser ke kanan, itu bisa masuk ke daftar saluran favorit. Itu ada keterangan favorit 3, favorit 4. Ini nanti kita bisa buat kelompok sendiri ya favoritnya. Nah ini yang semua saluran. Kalau mau melakukan pencarian tinggal tekan tombol kuning di remote. Nah ini kita bisa pencarian nama channel atau nomornya. Nah misalnya kita ketik C, nanti muncul channel CNN. Jadi kalau kalian wilayahnya itu misalnya di wilayah kota, terus jumlah channel digitalnya banyak, 40-an. Nah kalau kalian mau scroll ke bawah kan sulit ya. Nah kalian bisa mempercepatnya dengan mencari channel seperti ini. Selanjutnya kita cek tampilan menunya. Kita tekan tombol menu. Tampilan menunya simple sih, dan juga menurut saya ini enak buat dilihat atau ditonton karena dia nggak ngambil full ya. Jadi backgroundnya itu masih bisa menampilkan siaran TV-nya. Nah ini ada menu instalasi, terus sampingnya ada menu saluran, ada preferensi, ada pengaturan, ini audio video ya, ada pusat media. Oh di pusat media ini ada IPTV, terus ini ada OVN apa ya, ini netbox. Oh ini berarti harus connect ke wifi dulu ya, nanti akan kita coba ya. Nah ini ada menu instalasi. Ini menu instalasi ini untuk ini ya, pencarian daftar channel ya. Terus ini kalau mau difilter semua saluran atau hanya FTH saja, kalian bisa pilih atau atur di sini. LCL ini sudah sering saya bahas ya. Ini LCN mending dimatikan, soalnya kalau dinyalakan nanti nomor urut channelnya random atau acak. Contohnya ini kalau dinyalakan, kalau kita cek di daftar channel, nah bisa dilihat di bagian kiri itu nomor channelnya nggak urut ya. Ini nomor 4 terus meloncat nomor 20, 21, 22, terus 28, jauh ya. Nah terus ini loncat di angka 100, jadi nomornya acak atau random gitu ya. Jadi mending tadi LCN-nya kita matikan biar nomor channelnya urut dari 1 sampai 26 atau sesuai dengan jumlah channel digital yang didapatkan. Antena aktif atau daya antena ini mending dimatikan aja. Kalau mau melakukan pencarian manual bisa di sini, tinggal kalian input nomor frekuensinya kalau kalian hafal atau tahu ya. Tapi kalau nggak mau ribet, langsung aja pencarian otomatis. Di menu selanjutnya ada menu saluran. Ini untuk mengelola saluran ya, mengelola daftar channel biasanya. Nah ini ada nama channelnya. Ini kita bisa diurutkan. Mau TV One ditaruh di atas, di bawah, atau paling akhir, nanti bisa diurutkan di sini. Itu ada menu di bagian bawah ya, ada warna merah, hijau, kuning, dan biru. Merah untuk mengunci, hijau untuk menghapus, kuning melewati, biru untuk mengganti nama. Kalau mau ganti nama tinggal tekan tombol biru di remote. Nah ini nanti bisa kita ganti namanya, misalnya TV One saja, yang digital dihapus itu juga bisa. Nah yang kata digital sudah saya hapus, tinggal yang TV One saja. Ini kalau mau ditukar posisi juga bisa, TV One taruh di bawah di urutan ketiga. Nah nomornya nanti otomatis ganti 3 ya. Caranya gampang sih, tinggal kalian sorot channel mana yang mau dipilih, misalnya yang ANTV, terus kalian tekan OK sampai itu berkedip ya. Nah ini baru bisa kita pindah, kita taruh di bawah di nomor 3, lalu tekan OK lagi sampai berhenti berkedip. Caranya gampang kan untuk mengaturnya. Terus ini daftar favorit juga bisa kita setting. Misalnya TV One mau kita masukkan ke favorit 1, kita tinggal tekan tombol merah sesuai dengan petunjuknya di bagian bawah ya. Favorit 1 oke. Jadi TV One masuk favorit 1. Terus ANTV digital ini masuk favorit 1, tinggal tekan merah. Terus kita exit. Kita exit lagi. Kita cek di daftar channel, terus kita geser ke kanan. Nah favorit 1 itu ada TV One sama ANTV, karena tadi sudah kita masukkan ke favorit 1 ya, kedua channel ini. Ini nanti memudahkan kalian untuk cari channel-channel. Misalnya kalian kebiasaannya nonton Indosiar SCTV saja, nah nanti bisa kalian masukkan ke daftar favorit 1. Jadi biar nggak susah kalau cari channel Indosiar dan SCTV. Cuman masalahnya kalau di Surabaya channelnya cuma 26 ya, jadi kalau untuk cari channel atau pindah channel masih gampang, nggak repot. Kecuali kalau nanti channel digitalnya sudah nambah sampai 50-an lebih. Nah mungkin nanti fitur ini akan lebih bermanfaat atau berfungsi. Oke, kita pindah ke menu selanjutnya, yaitu preferensi. Ini untuk setting tampilan menu ya.
seperti bahasa OSD-nya. Kalau kita ganti Inggris, nanti tampilan menunya ganti bahasa Inggris. Mending pakai bahasa Indonesia aja. Kita bisa ngatur timeout untuk OSD. Kalau misalnya kita OSD-nya ini nggak diotak-atik lagi, nanti otomatis 3 detik akan mati. Nah, ini transparansinya bisa kita ubah ya. Kita taruh di angka yang paling besar, 60. Nah, ini transparan kan. Bagian background-nya kelihatan. Background-nya kan siaran TV ya. Cuman kalau 60 ini nggak nyaman juga. Kita kalau mau nyeting, mending di angka 40 kurang nyaman juga. Standarnya coba 20. Nah, 20 bisa sih. Tapi kalau saya pribadi lebih enak yang 0% aja, atau yang tidak transparan. Nah, gini lebih enak nih. Subtitle ini juga bisa diatur, pilihan subtitle. Audio pilihan ini juga bisa disetting bahasanya. Bahasa Indonesia, aduh, nggak ada ya. Adanya ini Melayu. Indonesia nggak ada di sini. Kalau yang pilihan subtitle ini harusnya ada Indonesia. Oh, Indonesia belum ada ya. Jadi kalau subtitle ini masih Melayu. Ini ada pengaturan, ini bisa ngatur timer ya. Bisa ngatur timer untuk setiap salurannya, mati dan nyalanya. Ini ada dikunci anak, jadi buat orang tua yang mau mengunci set-top box-nya, buat anaknya nanti bisa setting di sini, tinggal kalian masukkan passwordnya. Tanggal waktu ini untuk ngatur tanggal waktu. Ini saya langsung otomatis ya, biar langsung menyesuaikan dengan real time. Terus ini ada konfigurasi Ethernet. Oh, kalau konfigurasi Ethernet ini untuk connect ke WiFi. Jadi ini bisa untuk connect WiFi ya. Nanti kita coba untuk dongle WiFi-nya. Nanti saya coba siapkan dulu. Ini kita coba cek yang selainnya, menu yang selainnya ya. Ada reset pabrik. Kalau reset pabrik ini kata sandinya 04 kali. Nah, ini proses riset pabrik ya. Nah, akhirnya tadi daftar channelnya hilang semua. Nah, ini kita disuruh untuk balik ke awal lagi untuk melakukan instalasi awal. Terus ini selanjutnya ada menu untuk upgrade. Ini bisa lakukan upgrade USB. Ini versi dari hardware, softwarenya. Ini Avinix yang H1 SE ya, atau yang chipsetnya SunPlus. Tanggal pembuatannya 1 Juni 2021, jadi masih baru. Ini standby otomatisnya 3 jam, nanti setelah 3 jam biasanya langsung mati ya. Ini menu EWS-nya nyala. EWS itu adalah Early Warning System ya. Yang ini peringatan dini kalau ada bencana. Jadi kalau set-top box kalian tertancap atau standby di TV terus pas nyala, ketika ada bencana nanti ada pesan otomatis yang masuk ke layar TV. Sangat membantu sekali di wilayah-wilayah yang memang rawan bencana ya. Ini ada pengaturan tuh SPDIF-nya, ada aspek rasio, layar penuh, N16:9, 4:3 PS, 4:3 letterbox. Saya biasanya pakai yang layar penuh. Kekuatan video yang CVBS saja. Format TV-nya PAL ya, sesuai yang ada di Indonesia. Resolusinya bisa pilih 720p, 1080i, 1080p. Lebih enak sih yang 1080p ya. Audio HDMI-nya PCM. Nah, ini untuk settingan multimedia ya. Saya coba yang multimedia dulu ya. Saya mau coba play film, musik pakai flash disk. Soalnya ini kan port USB-nya cuma satu, jadi saya nggak bisa berbarengan ya. Multimedia sama connect ke WiFi, jadi harus bergantian. Oke, ini flash disk-nya sudah saya pasang. Sudah ada tadi ada keterangan USB terhubung ya, cuman nggak kerekam aja. Ini kalau kita masuk ke multimedia, nah itu sudah kebaca flash disk-nya ya. Nah, ini kalau kita buka flash disk, ini kelihatan semua isinya. Cuman kalau kita mau mensortir misalnya musik saja atau video saja atau gambar saja, nanti bisa di menu yang atas itu. Kita tekan exit lagi. Nah, ini balik ke menu atas. Itu kan kursornya yang kuning ada di bagian atas ya, bagian kiri. Ini lagi menyorot musik. Ini gambar. Nah, ini muncul yang untuk gambar-gambar. Kalau kita coba musik, nah ini yang muncul musik-musik ya. Oke, jadi support ya kalau dipakai buat play musik. Ini kalau gambar, cuman saya nggak ada gambar. Saya coba yang video ya. Oh, ini bukan video sih, ini pengaturan rekaman, salah. Ini file, ini ada ebook. Oh, yang ini yang film atau video. Kita coba play video yang ini. Oke ya, jadi bisa ya buat play video. Ini formatnya MP4.
Kalau di keterangan dusnya tadi ini juga support untuk yang MKV juga. Cuman saya nggak ada file MKV jadi nggak bisa nyoba. Oh, ini subtitlenya nggak muncul ya. Oh, ini saya tekan tombol sub di remote. Nah, ini sudah muncul subtitlenya. Jadi sudah support dengan subtitle ya. Kalau nggak muncul, tinggal kalian tekan tombol sub yang ada di remote. Tapi memang harus menyediakan file subtitle dulu ya. Karena film aslinya sendiri atau video aslinya itu tidak ada subtitlenya. Jadi harus pakai subtitle eksternal. Nah, ini subtitle eksternalnya ada di sini, saya sediakan sendiri. Nah, ini ada menu untuk merekam. Cuman ini untuk membuka hasil rekaman ya. Karena kebetulan belum dicoba untuk merekam, jadi nggak ada, kosong. Kalau untuk merekam siaran, caranya gampang. Kalian langsung standby di channel mana yang mau direkam. Contohnya ini TV One. Lalu tekan tombol rekam yang ada di remote, tombol record. Nah, itu ada keterangan memulai recorder. Nah, ini sudah mulai merekam ya. Ada logo R di bagian kanan itu kalau kalian tahu, kalau kalian bisa lihat. Nah, ini sedang merekam. Kalau mau stop, tinggal tekan tombol stop yang ada di remote. Nah, tekan OK untuk menghentikan rekaman, kita tekan OK ya. Jadi ini proses merekamnya sudah selesai. Kalau kita cek di folder PVR-nya, nanti otomatis hasil rekamannya akan masuk ke flash disk ya. Jadi bukan di set-top box-nya. Karena set-top box-nya ini nggak punya internal storage atau penyimpanan internal. Jadi pakai yang penyimpanan eksternal ya, bisa flash disk atau hard disk. Kita cek hasil rekamannya. Nah, ini ada ya, ini rekaman yang tadi, yang TV One. Nah, ini hasil rekamannya. Nah, secara umum seperti itu ya, cara untuk PVR atau merekam siarannya. Nah, selanjutnya saya mau coba fitur yang tadi sempat saya lewati, yaitu untuk konfigurasi Ethernet. Kita konekkan ke WiFi internet. Ini flashdisknya saya cabut dulu ya, karena memang port USB-nya cuma satu, jadi harus gantian dengan dongle WiFi. Dongle WiFi-nya sudah saya sambung atau tancapin ke set-top box Efinix-nya. Ini saya pakai dongle WiFi yang tipe MediaTek ya. Jadi setelah saya coba-coba, ini ternyata support dengan dua jenis dongle WiFi ya. Support dengan yang tipe MediaTek atau MT dan juga Railing atau RT. Nah, ini kita coba yang konfigurasi Ethernet. Kalau mau connect ke WiFi, masuk ke menu ini ya. Menu pengaturan, lalu pilih konfigurasi Ethernet. Lalu kita pilih yang konfigurasi. Nah, ini muncul nama-nama hotspot WiFi yang tersedia ya. Tinggal kalian pilih hotspot WiFi-nya, lalu kata sandinya kalian input atau masukkan. Lalu nanti tekan OK. Nanti akan otomatis connect. Nanti setelah connect pasti kalian bisa buka yang seperti IPTV ini ya. Karena kan menu IPTV ini butuh koneksi internet. Nah, cuman ini tidak ada file IPTV yang ada di set-top box-nya. Jadi kalian harus import dulu dengan menekan tombol hijau untuk import. Cuman masalahnya ini set-top box port USB cuma tersedia satu ya. Nah, kalau kita mau import itu gimana ya? Soalnya kan harus nancapin flash disk atau hard disk dulu. Sedangkan ini USB-nya cuma ada satu. Solusinya ya kalian harus beli USB hub untuk menambah jumlah port USB-nya. Sebenarnya sih agak penurunan ya dibandingkan dengan Efinix yang dus ungu. Karena kan yang Efinix dus ungu port USB-nya ada dua. Flash disk dan dongle WiFi bisa nancep ke set-top box secara bersamaan. Nah, ini langsung aja kita coba menu OVN. Kalau di sini namanya adalah Open Video Network. Aplikasi ya, ini jadi basisnya aplikasi kita untuk melakukan browsing dan nonton video online. Oke, jadi ini ada YouTube sama video. Berarti konten yang disediakan sama Efinix H1SE ini adalah dua aplikasi ini, YouTube sama video. Pasti kalian sudah nggak asing lagi kan sama dua aplikasi ini. Ini sudah sering dipakai oleh masyarakat Indonesia untuk streaming online atau nonton video-video online. Kita coba YouTube. Nah, ini menu YouTube-nya sudah berfungsi ya, berjalan normal. Thumbnailnya sudah mulai muncul, ya agak lemot sih. Bisa jadi karena koneksi internet. Saya mau coba pencarian aja ya. Ini langsung tekan tombol merah. Nanti kita tekan OK. Nah, ini kita cari ya kata kuncinya. Ini Tamtam Boys ya. Coba kita play video Tamtam Boys. Lalu kita tekan OK, enter. Loading, proses pencarian. Oh, lumayan cepat ya. Loadingnya lumayan cepat. Nah, ini muncul video-video dari Tamtam Boys. Kita coba play videonya ya. Oke, sudah bisa ya. Jadi aplikasi YouTube-nya lancar, bisa kita pakai.
Ini tanpa perlu upgrade SW ya. Jadi pas pembelian awal ini bisa langsung dipakai. Ini saya exit. Nah, ini loadingnya mesti lama ini. Nah, tapi ini pas saya tekan exit langsung kembali ke tampilan TV atau siaran TV. Bukan kembali ke menu YouTube tadi. Jadi loncatnya jauh ya. Harusnya sih ada menu back atau kembali. Bukan langsung exit ya. Cuman di sini di remote ya ada ya tombol untuk back atau kembali ya. Cuman ada tombol exit. Nah, kita coba yang aplikasi video. Nah, ternyata bisa ya aplikasi videonya. Jadi aplikasi video ini bisa kita buat untuk nonton channel-channel TV juga. Ini ada kontennya adalah channel TV yang live. Coba kita putar satu. Oke, keterangannya playback fail. Gagal ya. Nggak bisa kayaknya. Coba yang lainnya. Oh iya, gagal juga ya. Atau ini berlaku di set-top box saya aja. Nggak tahu kalau punya kalian ya. Nah, kalau kalian mengalami hal yang sama ya, kayak ini, yang playback fail, langsung aja infokan di kolom komentar ya. Apakah ini cuma berlaku punya saya atau memang hampir mayoritas di set-top box Efinix H1 yang Sun Plus ya, H1 SE. Berarti yang bisa berjalan lancar di aplikasi YouTube-nya saja. Oke bos, ini adalah fitur-fitur dari set-top box Efinix H1 SE atau yang Sun Plus yang keluaran terbaru. Cuman kalau saya cek di sini minus fitur miCast atau untuk mirroring ya, menampilkan HP ke layar TV. Dimana kalau Efinix yang sebelumnya yang dus ungu itu ada fitur miCast-nya. Jadi yang Efinix H1 SE atau yang Sun Plus ini tidak bisa untuk menampilkan layar HP ke layar TV. Kalau dari segi harganya yang SE atau Sun Plus ini hampir sama sih dengan yang Efinix dus ungu atau yang sebelumnya, cuman lebih murah sedikit lah. Jadi kalau kalian yang pengen pakai set-top box Efinix tapi mencari yang harganya lebih murah, ini bisa jadi solusinya. Cuman ini ya, minusnya fitur miCast-nya nggak ada. Sama ini sih, port USB-nya cuman ada satu. Untuk yang selainnya normal, aman, lancar, masih nyaman lah buat dipakai untuk nonton siaran digital sama koneksi ke internet. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau pengen tahu lebih lengkap soal set-top box ini, langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti pasti kami jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.